suami, menjadi kepala rumah tangga, menjadi imam dalam rumah tangga, untuk dapat mengayomi keluarga menuju yaitu pulau kebahagiaan, sebagaimana surah Ar-Rum yang kita baca. Pada Ar-Rum, tujuan hakikat ataupun visi akhir dua memasuki bahtera rumah tangga ini adalah memperoleh kebahagiaan itu. Jadi kalau betul-betul dijalankan dengan sebaik-baiknya, insyaallah keluarga waroh akan mencapai tujuan tersebut. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin saya sampaikan, akan saya berikan juga kunci untuk memperoleh yang namanya keluarga yang bahagia. Jadi bahagia lahir dan batin. Menyolah bahasa saja yang buka, hati maja buka, berdega-dega dalam ibadah, berdega-dega dalam harkat, beget dan jeruk dalam keluarga dan masyarakat. Tiga hal ini apabila dijalankan dengan sebaik-baiknya, kita akan memperoleh kebahagiaan. Maka bersyukur kepada Allah bersyukur kepada Allah karena pada hari ini dengan takdir Allah, izin Allah Subhanahu wa taala, pernikahan ini dapat kita laksanakan. Maka kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, maka jalankan semua perintah Allah, hindari daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berterima kasih kepada orang yang paling berjasa kepada kita, terutama keluarga kita, yaitu orang tua kita, mak dan ayah, yang berdoa dan kepada urensi kita yang begitu berjasa kepada kita. Walaupun dan kajian dapur lagi belum kajian dan merayap dan sebagainya di bukanya berdoa urensi. Urensi bahagia dah. Maka kebahagiaan ini adalah dengan kita tetap mendoakan mereka untuk sehat walafiat, selalu panjang umur dan lain sebagainya. Ini kami sampaikan kunci agar rumah tangga kita bahagia. Waron uronyo setelah diakan nikahkan, tujuan adalah untuk memperolehnya kunci untuk supaya kita cara orang tua khususnya memperoleh kebahagiaan. Yang pertama adalah luruskan niat. Niat kita bermula dari segala pekerjaan usaha payah yang kita lakukan, maka niat yang lurus. Berarti niat adalah untuk ibadah dan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah karena Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan rumah tangga sebagai ladang ibadah. Ladang ibadah. Supaya apa? Untuk membuat pasangan lebih bisa sabar, lebih ikhlas dan juga saling menjaga. Yang kedua adalah kunci kebahagiaan rumah tangga adalah komunikasi yang jujur dan lembut. Jadi komunikasi maksudnya kita ini orang tua saling tegur sapa, berkait-kait saling terbuka obrolan, kemudian juga mau mendengar pasangannya, keluhannya, curhat, mau minum adalah keterhambatan. Maka oleh karenanya kita jalin komunikasi, karena dengan komunikasi ini akan terbuka, belum kesah akan bisa
kita akan tahu, kita akan belajar bagaimana karakter masing-masing. Bagaimana ada kelebihan, ada kekurangan. Maka oleh karenanya setiap pasangan itu yang kita ketahui tidak ada yang sempurna, maka harus kalau ada kekurangan, ada kesalahan, maka maafkan. Dan juga belajar dari kesalahan itu sangat menentukan keutuhan dalam rumah tangga kita. Prinsipnya adalah selalu bekerja sama dan bertanggung jawab di dalam mengayomi ataupun dalam menjalankan mengarungi bahtera rumah tangga. Berikutnya adalah ada saling kejujuran, ada saling percaya, saling bermusyawarah dan sebagainya, menjaga adab dan akhlak. Jadi walaupun ada perbedaan pendapat, mungkin jangan sampai bertengkar ataupun saling menyalahkan, menyakiti, namun tidak boleh. Hindari semua kata-kata yang kasar, hindari kekerasan dan sebagainya. Dan juga jangan saling membuka aib pasangan. Berikutnya pada keluarga dengan cara ikhlas dan rida, ya, telah mengucap kabulkan ataupun nanti menyerahkan, ya, anaknya kepada menantu, ya. Oleh karenanya serahkan dengan secara ikhlas, ya. Artinya orang tua dengan senang hati, tanpa harus istilahnya terlalu mencampuri urusan dalam rumah tangga. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan juga pada hari yang kesempatan yang berbahagia ini, di samping kita bersyukur pada Allah di dalam menghadapi persoalan rumah tangga harus dimusyawarahkan, harus bekerja sama, dan itu insya Allah akan melahirkan atau akan menyampaikan keluarga kita kepada keluarga yang bahagia. Ibarat bahtera yang akan kita naiki, ya, akan nantinya mengarungi kehidupan samudra kehidupan yang dalam, yang di sana mungkin ada angin ombak dan sebagainya, tapi bersama bermusyawarah, saling membantu satu sama lain, saling menghargai, saling menghormati. Insya Allah harapan ini semua akan kita bisa mendengar. Terima kasih kepada semuanya yang hadir pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.